Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sidang Jumat di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Semoga Allah mengampuni kita semua dan merahmatinya. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan At-Tirmidzi dari jalan Atha Al-Qaykhurani an Ummi Darda an Abi Darda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma min syai'in athqal fil mizan illa min husnil khuluq. Narrated by Abi Darda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, no thing very weighty in mizan in the hereafter exception is al-khuluqil hasan, the good manner. Maka maknanya tidaklah, kata Nabi, dari perkara yang paling memberatkan di mizan di hari kiamat, dari amalan-amalan yang paling baik adalah husnul khuluq, adalah berakhlak mulia, adalah good manner. Maka sebelum kita masuk kepada penjelasan hadis, maka manhaj kita, manhaj muhadditsin, mengetahui kedudukan dahulu, bagaimana kedudukan hadis ini. Maka hadis ini atau Al-Qaykhurani, seorang tabi'i yang sikoh, dan Ummu Darda, istri dari Abi Darda yang ma'rufah, dan Abu Darda seorang sahabi. Maka di sini sanadnya sahih, telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka dari hadis yang sahih ini kita mengambil beberapa dari faidah. Maka faidah kembali kepada dua perkara. Perkara yang pertama membahas tentang akhlak yang mulia, dan pembahasan yang kedua di khutbah yang kedua, pembahasan tentang al-mizan. Maka kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa tidaklah dari perkara yang paling memberatkan di mizan kelak di saat ditimbang amal-amal soleh adalah al-khuluqul hasan, good manner, akhlak yang mulia. Dari seorang muslim yang mempunyai akhlak yang mulia,
ini yang akan paling memberatkan di mizan. Maka pertanyaan yang besar, the big question here, what is the good manner? Apa itu al-a'mal as-salihah? Afwan. Apa itu al-akhlaq al-husn, al-akhlaq al-hasanah, atau husnul khuluq, ma ta'rifuhu? Qala al-ulama fi ta'rif husnul khuluq ay al-birru jami'ul khair kulluhu. Al-birru kulluhu jami'ul khair kulluhu. Maka makna dari husnul khuluq adalah kumpulan jami'ul bir, kumpulan dari perbuatan-perbuatan yang baik. Maka itu adalah akhlak yang mulia. Seperti seseorang mempunyai akhlak yang mulia, memberikan salam kepada kaum muslimin, and feeding muslimin, and give anything for all muslimin. Maka this the good manner. Berbuat akhlak baik kepada guru pengajar, berbuat akhlak baik kepada ustaz, berbuat akhlak baik kepada para santri, berbuat baik kepada para tetangga, berbuat baik kepada seluruh kaum muslimin secara umum. This is the good manner. Ini adalah akhlak yang mulia. Maka definisi akhlak yang mulia kami sebutkan tadi, kullul bir, semua yang namanya perbuatan baik disenangi oleh dirinya dan oleh manusia dan oleh Allah, itulah akhlak yang mulia. Until basyashatil wajh, keeping smile to your brother, this is the good manner. Tersenyum di saat bertemu dengan saudara kamu, this is the good manner. So, what is the good manner? Maka apa itu akhlak yang mulia? Jami'ul khair, jami'ul bir kullihi, all, anything you do good or the good deeds, Allah will love you and all the Muslimin will love you. So this the good manner. So where is the dalil for this? Aina dalil ala hada at-ta'rif? Hadis rawahu Imam Muslim an-Nawas ibn Sam'an. Lama ja'a Nawas ila Nabi, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil bir. Aku bertanya, ya Rasulullah, ma huwal bir? Ya Rasulullah, ma huwal bir? Wahai Rasulullah, apa itu kebaikan? Qala al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Al-bir is the good manner. Maka ditanya, wahai Rasulullah, apa itu albir? Segala kebaikan, kumpulan kebaikan itu apa? Nabi dengan mudah menjawab dengan singkat, husnul khuluq. Akhlak yang mulia itulah segala kebaikan. Maka kita mengetahui sekarang bahwa akhlak yang mulia adalah akhlak yang Allah jadikan kepada seorang muslim yang bersumber dari Al-Quran was sunnah. So the good manner from the Al-Quran, from the sunnah, this the good manner. And the good manner, he came from the heart, al-ikhlas ilallah, and have tauhid. Maka good manner, kebaikan, akhlak itu datang dari ketauhidan kita kepada Allah dan dari keikhlasan kita kepada Allah. So not good manner if he doing something did good or good deeds, but make riya and make sum'ah. Maka tidak ada dari kebaikan seseorang dia mencari-cari
Ada orang sekarang, aku mau berinfak. Biar dilihat orang, dikenal oleh orang, aku mau memberikan makanan kepada para santri. So, we want any people. So us, we make charity, we make sedekah. This is not from the good manner. Maka ini bukan dari akhlak yang mulia. Maka setelah kita mengetahui definisi akhlak yang mulia, maka kita masuk kepada the virtue of the good manner. Keutamaan bagi seseorang yang mempunyai akhlak yang mulia. Maka berapa banyak hadis yang menjelaskan tentang ini? Maka kita sebutkan hanya sedikit saja. Yang pertama, beneficial for Muslim have good manner. The first, maka yang pertama, min afdalil Islam wal iman. The best Muslim, the best mukmin, the best believer, maka dia adalah seorang Muslim dan seorang mukmin yang paling baik di sisi Allah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Khiyarukum ahsanukum khuluqan, khiyarukum ahsanuhum khuluqan. Maka sebaik-baik dari kalian adalah yang mempunyai akhlak yang mulia. The better than you, all Muslimin, all believer is have good manner. Fa'ala hada zaujah man ya'ti bi husnil khuluq ala zawjiha. Wa kadalika al-aulad ya'ti bi husnil khuluq ala abawaiha aw ala abawaihi. Wa kadalika az-zawj ya'ti bil khair ala iyalihi wa zawjatihi. Kullu hada min husnil khuluq wa kullu hada min afdalil Islam wal iman. Fa amru tsani, perkara yang kedua, and the second, husnul khuluq causes Allah beloved him. Maka yang mempunyai akhlak yang mulia menjadi penyebab dengan akhlak mulia ini Allah akan mencintai orang yang mempunyai akhlak yang baik ini di dunia. Maka dalilnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani min riwayat Ziyad ibnu Alaqah wa huwa tabi'i thiqah, meriwayatkan dari sahabat Usamah ibnu Syarik as-sahabi. Bainama nahnu julus inda Rasulillah idja'a qaumun, maka di saat kami duduk bersama Nabi, when we stay with the messenger of Allah, came the people, maka datang kaum, maka dia menanyakan, ya Rasulullah, ayyu ahabbu ibadillah ilallah. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, siapa dari hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah? So the question here, ya Rasulullah, who is the Muslimin, the believer? Allah very loved him. Allah very loved them. Nabi Muhammad SAW said, husnul khuluq. All the Muslim, all the believer have good manner. Semua Muslim, semua mukmin yang mempunyai akhlak yang mulia, Allah pasti akan mencintai orang ini. Ini keutamaan yang kedua. Famahalu hadal hadis. Hadis ini hadis yang sahih. Al-Albani rahimahullah make sahih this hadis in his book As-Sahihah. Telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani di kitab As-Sahihah, maka hadis ini hadis yang sahih. Wa kadzalika makna fil Quran. Allah yaqul wallahu yuhibbul muhsinin. And the other ayah wallahu yuhibbu as-sabirin.
So in the 2 ayah Allah said, Allah beloved al-muhsinin. Who is al-muhsinin? Siapa al-muhsinin? Orang-orang yang membuat husnul khuluq, who have good manner, he is al-muhsinin. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah very beloved who's made patient. Maka Allah sangat mencintai orang-orang yang bersabar. Maka al-muhsinin, as-sabirin, semuanya min husnil khuluq. As-sabr wal ihsan min husnil khuluq. Idan Allah yuhibbu lihaula al husnil khuluq. Ini keutamaan yang ketiga. Yang kedua. Dan keutamaan yang ketiga, and the third virtue for whom make the good manner in the world, Allah make rich and long age. Maka keutamaannya di dunia, dia akan dijadikan jaya raya, kaya raya. Dipanjangkan umurnya untuk melaksanakan ibadah yang banyak. Maka ini orang-orang yang husnul khuluq. Aina dalil? Dalilnya diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Abdurrahman ibn al-Qasim, Anil Qasim, an Abi ay al-Qasim, an Aisyah. Maka hadis ini sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka berkata Aisyah, silatul arham wa husnul jiwar wa husnul khuluq yu'ammirani diyar wa yazidan fil a'mar. Yu'ammirani diyar wa yazidan fil a'mar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, husnul khuluq, the good manner. Husnul jiwar, make a good with the neighbor. Silatul arham. So what after this? Yazidan fil a'mar, yu'ammirani diyar, make you rich. You can build houses, not only just one house, but houses. Maka Allah akan memudahkan baginya membangun rumah-rumah. Dan yazidan fil a'mar, Allah give for him long old or forever young. Maka dia akan terus muda dan panjang umurnya untuk beribadah. Wahada hadithun sahih. And the fourth, maka beneficial for the good manner in the akhirah. Maka dari keutamaan husnul khuluq fil akhirah, ar-rabi'ah kama dzakarna fi awal hadis. Mada fi awal hadis dzakarna an Abi Darda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma athqalu fil mizan illa min husnil khuluq. So the beneficial, the last beneficial from the good manner, Allah make good manner in mizan very weight. Maka Allah akan menjadikan husnul khuluq, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada manusia kaum muslimin yang lain, itu sangat berat timbangannya di hari akhirah, di mizan kelak. Maka inilah dari perkara yang bisa kita sampaikan di khutbah yang pertama. Dan di sana masih banyak tentang keutamaan berakhlak mulia. Namun ini adalah khutbah, and khutbah must be short. So we enough like this. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Maka di khutbah yang kedua kita masuk kepada lafaz hadis yang berikutnya. Ma asqalu fil mizan illa min husnil khuluq. Tidaklah yang sangat memberatkan di mizan adalah amalan-amalan dari husnul khuluq, dari akhlak yang mulia. Maka di pembahasan khutbah yang kedua kita akan fokus kepada lafaz al-mizan. Maka al-mizan barakallahu fikum dia adalah timbangan neraca yang ada di hari akhirah, seperti pelajaran kita di Lamia Syekhul Islam. Iman kepada neraca mizan wajib. Dan permasalahan mizan ini barakallahu fikum, barang siapa yang amalan mizan kebaikannya berat, maka dia akan masuk surga. Kama qala ta'ala fi suratil Qari'ah, dan saya di sini akan membaca dengan qiraah Al-Kisai. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka di dalam ayat ini disebutkan, barang siapa yang amalan mizan kebaikannya berat daripada timbangan mizan keburukannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan dimasukkan kepada surga yang diridhoi oleh Allah. Dan barang siapa yang amalan keburukannya lebih banyak, lebih besar daripada amalan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dilempar kepada api neraka. Apa itu hawiyah? Dia adalah neraka yang menggelegak. Maka dari sini menjadi pendalilan tentang al-mizan, bahwa al-mizan itu adalah neraca timbangan yang akan ditimbang amal-amal baik kita dan amal-amal buruk kita. Maka mana yang lebih berat amalan-amalan kita, muaranya ditentukan di surga dan di neraka. So this meaning believe to al-mizan. Kemudian kembali kepada hadis, ma'afqalu fil mizan illa min husnil khuluq. Maka tidak yang menjadi sangat berat di mizan dari amalan adalah good manner, adalah husnul khuluq. Maka di sini menjadi pendalilan permasalahan terakhir dari khutbah yang kedua ini apa? Bahwa mizan itu akan menimbang dari amal-amal soleh kita. Jadi mizan itu alat timbangan. Lalu apa yang akan ditimbang? Amal-amal soleh kita. Maka husnul khuluq di dalam hadis ini adalah hasil karya amalan manusia. Maka husnul khuluq disebutkan di sini ditimbang dan dia dalam keadaan sangat berat. Maka ini menjadi pendalilan bahwa yang ditimbang di mizan adalah amalan Bani Adam, baik yang husnul khuluq, baik dia amalan tauhid, baik dia amalan shalah, wa zakah, wa siyam, semuanya akan ditimbang. Baik pula amalan buruk. Maka amalan bid'ah, amalan namimah, ghibah, amalan az-zulm, corruption, dan yang lainnya, semuanya akan menjadi amalan yang buruk yang ditimbang.
Maka oleh sebab itu, di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa al-mizan, alat timbangan, menimbang amal-amal soleh. Mana dalilnya? Ini husnul khuluq akan ditimbang dan dia menjadi objek yang paling besar bagi pemilik amalan tersebut. Maka mana pendalilan yang lain? Hadis yang pernah kita lewati di pelajaran yang lalu, dari hadis yang diriwayatkan diriwayatkan muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan indar rahman. Fama hiya al-kalimah atau fama huma kalimatan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka di sini pun menjadi pendalilan bahwa dua kalimat yang mudah diucapkan di lisan, dua kalimat yang menjadi berat timbangannya di mizan, dua kalimat habibatan indar rahman, Allah beloved him, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka kalimat-kalimat ini jika terus diulang di mulut kita akan menjadi berat timbangan-timbangan amalan-amalan kita. Wa dalilun akhar, maka ini menjadi pendalilan tentang amalan lisan itu ditimbang. Dan hadis yang kemarin kita pelajari di Sahih Muslim dari Abi Malik Al-Asy'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, at-tuhur syatrul iman, bahwa taharah sebagian dari, bahkan setengah dari keimanan. Kemudian disebutkan bahwa husnul khuluq ataupun subhanallah walhamdulillah tamla al-mizan. Ini poin pendalilannya, bahwa kalimat subhanallah dan kalimat alhamdulillah sangat membuat berat di mizan, sehingga dua amalan ini ditimbang. Dan ini pendalilan bahwa mizan itu akan menimbang amal-amal soleh. We have now the big question. Sekarang ada pertanyaan yang besar. Apakah mizan itu hanya amal-amal soleh yang ditimbang? Jawabnya tidak hanya itu. Di sana masih ada perkakas-perkakas kita untuk lebih memberatkan kita agar kita masuk surga dengan beratnya mizan, bukan hanya sekedar timbangan amal-amal soleh kita. Lalu apa? Masih ada dua perkara lagi. Apa itu? Perkara yang kedua, badan kita. So the second is, what is the point in mizan after al-amal soleh? The answer is our body. So every Muslim will be weighed in mizan. So someone may be thin and someone may be big, like giant, but the point is the good manner, and the point is al-iman. Maka yang kedua adalah yang ditimbang amal-amal soleh. Afwan, yang ditimbang setelah amal soleh adalah badan-badan mereka. Maka ini sebagai penunjang agar kita masuk surga,
Berat timbangan kita apa? Badan kita ditimbang. Maka kalau begitu bagaimana dengan posisi kita di dunia ini? Apakah kita banyak makan lemak agar obesity, agar berat badan kita seperti pegulat sumo 250 kilo, 350 kilo agar berat di timbangan kita? Jawabnya tidak mesti seperti itu. Beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, dan melaksanakan amal-amal yang wajib dan husnul khuluq, ini yang akan menyebabkan badan kita menjadi berat. Maka jika kita mempunyai badan yang penuh dengan ibadah dan tauhid, maka itu akan menjadi berat. Dan seseorang yang mempunyai badan yang besar, gemuk, namun jika tidak mempunyai tauhid, maka dia akan ringan timbangannya. Seperti dua hadis yang akan kita sebutkan. The first hadis akhrajahu al-Bukhari an Abi Hurairah. Yu'ta yaumal qiyamah bi rajulin samin. In the hereafter, someone big like giant came for mizan. Kemudian ditimbang. Walaisa ma'ahu mithqala junaha ba'udah. So not weight like the wings of the mosquito. Maka dia tidak mempunyai berat sama sekali. Padahal disebutkan tadi badannya besar bagaikan raksasa. Di saat naik ke mizan timbangannya, tidak ada berat sama sekali. Why? Because unbeliever. Dikarenakan dia orang yang kafir musyrik. No have tauhid. Tidak mempunyai tauhid. Tidak mempunyai amal-amal soleh. Just big. Hanya sekedar berat badan saja. Maka ditimbang bagaikan sayap dari nyamuk yang tidak ada harga dan beratnya. Wa dalilu tsani, pendalilan tentang orang yang kurus, bisa jadi dia itu lebih berat timbangannya, kama sabata fi musnadi Imam Ahmad. Dalil tsani, qad rubama rajulun nahif walakin athqal fil mizan bitauhid. Fathabata fi musnad Imam Ahmad min tariq haddatsana Hammad ibnu Salamah, haddatsana Asim ibni Abi Nujud, an Zir ibni Hubeish, an Abdullah ibni Mas'ud. Lama kana Abdullah ibni Mas'ud yurid ya'ti li sahibihi li habibihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam siwakan. Maka Abdullah bin Mas'ud ingin memberikan siwak. Maka siwak itu di dalam tanah. Maka dia melebarkan betis dan kakinya untuk mencabut dari siwak. Fadhahika ba'du sahabah. Faqala Nabi, "Ala madza tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Di saat melihat Abdullah bin Mas'ud berjegang melebarkan kakinya, qala minhum ya Rasulullah dhahaktu ala diqati sakaihi. Ma makna diqati sakaihi ay nahif. Maka dia kakinya kurus. Berapa dari kaum muslimin betis dan kakinya itu lurus, tipis, tidak ada daging. Maka para sahabat tertawa. Dhahika ba'dul qaum minas sahabah. Fama tadhakun ala diqqati saqaihi ya Rasulullah. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi diqqatu saqaihi athqal min Uhud fil mizan. Maka demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah Abdullah bin Mas'ud yang kurus kerempeng seperti itu, namun di saat ditimbang di mizan bisababi tauhid wa husnil khuluq was shalah wal hijrah wa yansuru sunnah wa da'wah ila sunnatin nabi
Sara athqal min jabali Uhud. Lebih berat daripada gunung Uhud dikarenakan at-tauhid dan Islam dan iman. Maka di hadis ini menjadi pendalilan bahwa penyebab dari seseorang bisa menjadi lebih berat juga badannya yang ditimbang. Dan badannya jika dia ahli tauhid, ahli sunnah, melaksanakan sunnah, living the sunnah and living the bid'ah, live the bid'ah, maka dia di sini dalam keadaan jaya raya, memberatkan mizan. Wa amru tsalis, adapun perkara yang ketiga yang ditimbang di mizan adalah alat pencatatan. Maka alat-alat pencatatan dari lembaran-lembaran yang ditulis setiap hari dalam keadaan baik akan dimasukkan kepada amalan-amalan yang baik. Lalu bagaimana jika dia amalannya buruk? Catatan-catatan keburukan akan dimasukkan kepada timbangan amalan yang buruk. Awas. Inilah jadi penyebab seseorang menjadi berat amalan timbangan baiknya karena catatan-catatan baik yang banyak. Namun seseorang masuk api neraka karena catatan amalan-amalan buruknya juga banyak. Setiap amalan buruk ditulis di catatan buruk ini akan ditimbang. Mana dalilnya? Dalilnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi min tariq Laits ibni Sa'ad an Yahya ibni Amir an Abi Abdurrahman al-Hubuli an Abdullah ibni Amr ibni al-As. Hadal hadis sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi di Jami' Sahih. Yu'ta birajulin yaumal qiyamah, maka akan didatangkan di hari kiamat seseorang wa kana yaf'alu syarr. Orang ini orang yang banyak berbuat dosa-dosa besar. Falahu tis'u wa tis'una sijillan fa fi kulli sijilin mada basarin. Dia mempunyai 99 catatan buruk. He have 99 black record, blacklist for writing the bad deed. 99 gulungan. Satu gulungan jika dibuka jauhnya madda basarin, sejauh mata memandang sampai ke titik cakrawala, itu satu gulungan tertulis keburukan semua. Bagaimana dengan 98 sisanya? Maka orang ini ditanya oleh Allah, hal hada min amalik, na'am ya Rabb, ini perbuatanmu tentu. Fahal indaka khairun qat, apakah kamu mempunyai kebaikan sedikit pun? Orang ini putus asa, dia menganggap dirinya akan masuk api neraka. La ya Rabb, aku tidak mempunyai amalan sedikit pun kecuali ini, masterpiece, hasil karyaku yang buruk ini semua. Maka apa kata Allah? La adzlimu kal yaum, aku tidak akan mendolimi kamu pada hari ini. Apa yang dilakukan oleh Allah? Akhrajallah min qalbihi bitaqah la ilaha illallah. Allah akan mengeluarkan dari hatinya kartu bitaqah, namun la ilaha illallah menunjukkan orang ini melaksanakan tauhid. Maka orang ini mempunyai tis'ina sijillat, 99 gulungan yang buruk, dan mempunyai satu kart la ilaha illallah kart atau tauhid kart. Maka keduanya akan ditimbang. Orang ini tetap he make comment to Allah, ya Rabb, ma hadhil bitaqah, ma hadhihi sijillat. Oh my Lord, what is just the card with my bad list? Too much, 99.
books, bad list. So Allah Jalla wa'ala said, la adlimu kal yaum. Aku tidak akan pernah mendolimi kamu. Fahduril mizan. Now bring for me al mizan. Fa as-sijillat tis'awa tis'in fi mizan. Fa al-bitaqah la ilaha illallah fil mizan. Fa rufi'atis sijillat wa sukilatil bitaqah. So the Tauhid card is very weight, and as-sijillat, the book for the bad list, is very easier. So the point now, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. So Allah saved him from the hellfire because his good deed at-tauhid is very weight. Maka Allah menyelamatkan orang ini dari api neraka dikarenakan amalan-amalan dari tauhid. So now what is the point? Maka di hadis yang sahih ini apa poin pendalilannya? Yang ditimbang juga adalah catatan amalan dan catatan keburukan. Maka kita meminta kepada Allah agar amalan-amalan kita yang ditulis kebaikan dan ibadah tauhid kita akan menjadi kartu la ilaha illallah. Maka kita meminta kepada Allah bahwa kartu kita dan juga catatan amalan kita dan juga badan kita dan juga tadi yang pertama amalan-amalan soleh kita semuanya akan menjadi berat di timbangan dan memasukkan kita kepada surga. Amin. Maka kita berdoa kepada Allah, as'alullahal karim Rabbal arsyil adim an yahfadha biladana Andalusia min kulli fitanin ma dhahara minha wa ma batan, wahfad biladal Yaman wa Filistin wa Sudan. Allahumma hfadhum. Maka wahai Allah, jagalah negara NKRI tercinta ini dari fitnah yang besar dan yang kecil, dari fitnah KKB, OPM, dan juga negara-negara yang kami sebutkan tadi. Dan yang kedua, kita berdoa kepada Allah, Allahumma hfadh wulata umurina, Allahumma arsyudhum wahdihim ila tariqil haq, Allahumma hfadh Rais Prabowo wa kadalika min wuzara Purbaya dan yang lainnya. Maka kita mendoakan kepada mereka para pemimpin negeri ini agar Allah menjaga Pak Prabowo dan staf Kementerian Merah Putih Purbaya dan yang lainnya, agar Allah menjaga mereka dan agar Allah membimbing mereka kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena di saat mereka para pembuat konstitusional undang-undang, di saat mereka dibimbing kepada Al-Quran dan Sunnah, akan membuat undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Dan kita sebagai rakyat yang wajib taat kepada mereka, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka kita taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka jika pemimpin dalam keadaan mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan rakyat mengikuti pemimpin yang pemimpinnya dalam keadaan yang hak, maka negeri Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri aman, jaya, sentosa, gemah, ripah, loh, jinawi. Dan yang terakhir, kita mendoakan kepada orang-orang di balik layar, yang mana Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, dakwah kita di sini free of charge. Maka bagi mereka orang-orang yang charity for food and charity for electricity and charity for anything like make masjid Nisa and the other, maka kita doakan kepada mereka, Allahumma gfir lahum, wahai Allah ampunilah mereka, Allahumma rzuqhum, wahai Allah berikanlah rizki yang melimpah untuk mereka,
Allahumma katsir fil mizan, maka wahai Allah beratkanlah timbangan di mizan. Allahumma tawil umrah, dan berikanlah kepada mereka usia yang panjang, yang semakin usianya panjang semakin tunduk dan taat kepadamu wahai Allah dalam ketaatan. Dan yang terakhir, kita berdoa agar kita semua masuk kepada surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Stau tarasu saw sufufakum sallu fi ni'alikum khaliful yahud al-ka'bu bil ka'b wal mankib bil mankib. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tuthiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tusma'u fiha laghiyah
فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم